وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال أيضا: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Hadirin jamaah Maghrib dan Isya yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk meningkatkan takwa kita ini adalah dengan diberikannya kita karunia melangkahkan kaki kita ke masjid ini. Ini adalah nikmat yang besar, Bapak sekalian, Ibu sekalian. Karena ada berapa banyak saudara-saudara kita ya di luar sana ya, sehat ya, banyak waktu luang tapi tidak sempat melangkahkan kaki ke masjid. Jadi kita sama-sama syukur ini karena nikmat ini luar biasa sekali ya. Kita bisa jalan ke masjid, mendengarkan taklim, itu merupakan karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita kira ya bahwa yang namanya nikmat itu hanya berupa harta ya, jabatan dan sebagainya ya. Bisa datang ke masjid itu juga nikmat, dan ini luar biasa. Bisa belajar Al-Quran itu nikmat, dan nikmat tersebut sangat luar biasa. Bukan main Bapak sekalian. Sabda Nabi SAW yang tadi kami baca, khairukum, sebaik-baik kamu. Bayangkan kalau bahasanya khairukum, sebaik-baik kamu, yang terbaik di antara kamu, man ta'allamal Qur'an, siapa saja yang belajar Al-Quran. Sebaik-baik kamu yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi bisa belajar Al-Quran Bapak sekalian. Itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Jadi perlu sama-sama kita syukuri nikmat tersebut. Ya. Kemudian salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asbab pengorbanan beliau, sahabat-sahabat beliau, orang yang mengikuti beliau, Islam bisa tersebar ke seluruh dunia. Makanya tidak kita lupa ya, di setiap waktu luang kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggalkan kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak salawatnya kepadaku. Nah, jadi salawat ini Bapak sekalian, kita sepakat semua, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, kita sepakat bahwa salawat ini tidak susah. Cukup Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Diperbanyak, balasannya apa? Dekat dengan Nabi nanti di surga. Kalau dibilang dekat dengan Nabi, Nabi itu tidak mungkin masuk surga yang paling bawah.
Kalau Rasulullah itu masuk pasti surga yang paling atas, Jannatul Firdaus. Nah, kalau Nabi sudah bilang yang paling dekat nanti sama saya pada hari kiamat yang paling banyak salawatnya, nah, berarti yang paling banyak salawatnya itu jelas insyaallah masuk ke Jannah Firdaus. Jadi Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita biasakan memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kepada pengurus dan jamaah karena mengizinkan kami untuk membawakan taklim ya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya yang kita dapatkan dari majelis ini itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permohonan maaf juga Bapak-bapak sekalian bahwa sebenarnya komunikasi dengan panitia itu yang ada di kepala saya tuh tidak seperti ini taklimnya. Ini terlalu resmi sehingga masih agak lain ya. Cuman insyaallah kita akan lanjutkan dengan seperti ini ya. Karena yang kami fahami dari penyampaian panitia bahwa dia itu seperti halaqah Quran yang dimana di dalamnya itu ada selain membicarakan tentang keutamaan Al-Quran, dia juga ada tahsin. Ada tahsin artinya jamaah satu-satu baca, kemudian bisa mungkin diperbaiki atau dibenarkan oleh pemateri. Ya, jadi yang kami kira seperti itu, tapi ternyata meja ini menunjukkan bahwa ini taklim full. Ya biasanya seperti itu, karena kalau dia tahsin modelnya harusnya dibawa aja. Ya, dibawa di sini. Ya. Ala kulli hal jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya izinkan kami adalah nama kami Asrul Muhaslim Nur. Ya, salah satu pembina di Pondok Pesantren Darul Aman Lengkesek Takalar. Ya, jauh sekali. Ya, insyaallah tema kita ya sesuai amanah dari panitia itu kita akan membicarakan tentang keutamaan Al-Quran. Ya, mungkin sudah biasa mungkin dengar entah dari mimbar Jumat atau dari penceramah di mana-mana ya, di YouTube di mana selalu mungkin dengar tentang keutamaan Al-Quran. Ya. Cuman memang perlu suatu kebaikan itu diulang-ulang supaya apa? Supaya tinggal di hati. Ya. Kebaikan itu harus selalu diulang-ulang supaya tinggal di hati. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Saling mengingatkan. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Salah satu manfaatnya saling mengingatkan itu, apalagi kalau diulang-ulang itu bisa berkesan di hati. Kemudian kalau berkesan di hati, apa yang terjadi Bapak-bapak sekalian? Maka insyaallah setelah ada kesan di hati itu ada semangat untuk mengamalkan. Jamaah sekalian, tentang keutamaan Al-Quran. Tentang keutamaan Al-Quran ada banyak sekali dalil-dalil yang membicarakan tentang keutamaan Al-Quran. Kira-kira kalau bisa bertanya Bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu sekalian, siapa yang bisa sebutkan satu dalil keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran? Ada yang bisa? Karena ini sudah selalu disebutkan berulang-ulang, jelas kita sebagai pendengar pasti ada yang tinggal. Tidak apa-apa bahasa Indonesia. Apa yang didapatkan oleh penghafal Quran? 1 huruf dapat 10 kebaikan. Masya Allah ya. Luar biasa. Kalau dalil ini saja kita ambil jadi patokan untuk membaca dan menghafal Al-Quran, itu sudah cukup untuk menjadikan kita bersemangat. Coba bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, siapa di antara kita yang tidak inginkan pahala berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala? Ada tidak? Kalau kita ditanya, Bapak mau enggak pahala yang menumpuk begitu banyak? Jawaban Bapak semua apa? Mau, jelas. Mau dong. Masa tidak? Nah sekarang ada satu jalan
yang dimana kita bisa menumpuk amalan-amalan kebaikan itu. Ada satu jalan melalui sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita bisa dapatkan kebaikan yang sangat mudah. Ya. Apa itu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalha." Nah, ini. Siapa yang membaca, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Nabi bilang alif lam mim itu bukan satu huruf. Jangan sampai kita mengira alif lam mim yes dapat 10. Tidak. Alif lam mim itu sama dengan 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi semuanya 3 kebaikan dilipat gandakan 10 menjadi 30. Luar biasa, Pak. Nah, sekarang kalau kita pakai logika, Pak, ambil hadis ini, ya. Kita baca surah Al-Fatihah. Kita baca surah Al-Fatihah. Kira-kira berapa pahalanya itu, Pak? Ya. Banyak. Ya, banyak ya. Memang kita tidak disuruh untuk menghitung. Jangan menghitungi. Kita hanya disuruh untuk memperbanyak bacaan, bukan menghitung. Ya. Ustaz, saya ini orangnya sibuk kerja, ya, kantor, malam capek, ya. Sedikit sekali waktu untuk Al-Quran. Nah, ada jika kata sedikit, alhamdulillah. Kalau ada jika kata sedikitnya waktu luang tak untuk membaca Al-Quran, pakai kipak. Sedikit, tapi setiap hari banyak dijadiin. Betul tidak, Pak? Misalnya saat saya karena sibuk, 1, 2 tidak lancar. Nah, ini masalahnya juga. 1 sibuk, 2 tidak terlalu lancar baca Quran, jadi otomatis kalau mengaji tak sedikit je. 1 baris, 2 baris dia bisa ada apa. It's okay, no problem. Tidak apa-apa je, tidak masalah. Karena Bapak sekalian, Ibu sekalian, di lain hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilang, ya, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Nah, ini lagi. Sebaik amalan yang paling dicintai. Nah, garis bawahi lagi itu, Pak. Amalan yang paling dicintai. Nah, ini yang kita kejar ini, amalan apa saja yang dicintai oleh Allah. Ya. Ternyata ada amalan yang paling dicintai. Melalui hadis ini disebutkan adwamuha wa in qalla. Apa itu? Yang terus-menerus walaupun sedikit. Nah, ini yang mau kita usahakan ini. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus walaupun sedikit. Saya bisanya Ustaz 2 ayat 1 hari. Tidak apa-apa, Pak. Baca 2 ayat 1 hari tapi konsisten. Itu dicintai oleh Allah daripada kita baca 1 juz tapi nanti bulan depan lagi baru kita baca. Nah, ini. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, sungguh agama kita ini sangat mudah, ya. Cuman kadang kita kurang faham atau kurang mengetahui tentang agama kita karena kurangnya membaca atau kurangnya mengikuti atau mendengarkan taklim-taklim, ya. Padahal kalau kita dengarkan ini luar biasa, ya. Kita dengarkan taklim-taklim. Sekarang kebanyakan kita, ya, bahkan hampir semuanya itu sudah punya gadget, sudah punya HP, ya. Di HP ini sangat banyak, ya. HP ini sangat banyak ilmu di dalamnya bisa kita ambil, ya. Selain kita bisa ketemu dengan guru langsung, kita juga bisa menyimak taklim-taklim dari guru-guru kita yang sudah diupload di YouTube atau di media sosial lain. Maka Bapak-Ibu sekalian, ya, biasakan, apalagi tentang Al-Quran ini kita memang perlu, ya, kalau belum terbiasa perlu dipaksa. Kalau belum terbiasa perlu dipaksa, ya. Itu juga ketika kami, ya, di pondok. Bayangkan ada berapa, ya, santrinya belum banyak tapi setiap tahun itu pasti ada santri yang masuk, itu berbeda-beda karakter. Berbeda-beda karakter. Ada yang masuk di rumah tidak pernah sholat. Ada yang masuk santren itu tidak tahu mengaji sama sekali, tidak tahu yang mana alif, yang mana ba, ya. Dan metode, ya, salah satu metode yang kami gunakan itu memang dipaksa. Karena kalau kita biarkan
jangan dikudu paksa anakku, anda pintar mengaji. Nah, kalau tidak dipaksai untuk belajar mengaji, bagaimana cara anda pintar? Ya. Jadi memang salah satu metodenya itu harus dipaksa. Begitu juga dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Salah satu cara ya, untuk bisa membiasakan diri membaca dan menghafal Al-Quran itu satu, harus dipaksa diri kita. Harus dipaksa memang. Sudah subuh, ya. Ada di antara kita yang pulang langsung pergi tidur, ya. Kenapa kita tidak paksa diri kita untuk duduk dulu sebentar di masjid, baca atau hafal 1-2 ayat ya. Alhamdulillah kita di sini ada imam merawati, masya Allah, ya. Bisa di store di hafalannya di Pak Imam. Ya luar biasa. Banyak sekali kemudahan yang bisa kita dapat. Nah, itu keutamaan pertama. 1 huruf sama dengan 10 kebaikan. Kita baca 1 ayat berapa huruf itu, Pak? Bukan disebutkan 1 huruf 1 ayat 1 kebaikan, tidak, Pak. 1 huruf, Pak. 1 huruf. Alif lam mim 3. Zalika itu berapa huruf? 4 huruf ya. Zalika 4 huruf. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berapa huruf itu, Pak? Luar biasa ya. Jadi kalau mau kumpulkan amalan-amalan, salah satunya melalui Al-Quran, Pak. Insyaallah. Kemudian keutamaan kedua dari Al-Quran. Keutamaan kedua dari Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Al-Quran itu, Pak, bisa menjadi penolong. Bisa menjadi penolong, bisa menjadi syafaat nanti di akhirat. Ini kalau kita bayangkan itu ya sangat luar biasa ini hadis, Pak. Mungkin di hari kiamat nanti yang dimana orang-orang sibuk memikirkan diri sendiri ya. Bapak tidak sempat memikirkan istri dan anaknya, begitu juga masing-masing memikirkan diri sendiri. Di mana minta tolong ini? Tapi datangi Al-Quran yang selalu kita baca. Selalu kita baca, yang setiap subuh kita luangkan waktu memang untuk baca Al-Quran. Yang setiap ada waktu kosong tak kita pakai untuk membaca Al-Quran. Datangi, Pak. Datangi nanti hari kiamat, nah tolong kita. Nah, sekarang siapa yang tidak mau keutamaan ini? Jelas semuanya mau. Semuanya mau, Pak. Membayangkan saja ketika Allah bilang, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni." Masing-masing memikirkan diri sendiri. Tidak sempat gitu saling tolong menolong. Iya, tidak sempat. Karena dari hadis Nabi yang lain, ketika Nabi SAW bilang kepada Aisyah, nanti di hari kiamat itu semuanya telanjang. Semuanya telanjang bulat, tidak ada yang pakai baju, tidak ada pakai celana, tidak ada apa-apa. Aisyah bilang, bagaimana kita ini? Kelihatan kita dong. Nabi Rasulullah tidak. Setiap orang akan sibuk mengurusi dirinya masing-masing. Saking beratnya hari itu. Saking beratnya hari itu, orang-orang tidak sempat lagi lihat kiri kanan apa yang bikin orang, tidak. Tapi pada masa itu Al-Quran datang, Pak, yang selalu kita baca, datang menyelamatkan kita, menolong kita. Syafi'an li ashabihi, sebagai pemberi syafaat, sebagai penolong bagi bagi di ashabihi, bagi sahabat-sahabatnya selama dunia, yang dia selalu baca Al-Quran selama di dunia. Itu faedah yang kedua. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan ketiga yang bisa kita simak baik-baik adalah keutamaan menghafal Al-Quran. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran. Ini keutamaan untuk orang yang menghafal Al-Quran. Iqra wartaqa, baca dan naiklah. Baca dan naik, baca dan naik. Naik derajatnya di surga. Iqra wartaqa.
baca dan naiklah. Warattil kama kunta turattil fid dunya, dan tartilkanlah, bacalah Al-Quran itu sebagaimana yang engkau bacakan di dunia. Hafalkan Al-Quran itu sebagaimana yang kamu hafalkan selama di dunia. Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya kedudukanmu nanti di surga sesuai dengan ayat terakhir yang kamu hafal. Nah, ini ulama kita ada yang berpendapat bahwa jumlah tingkatan surga itu sejumlah ayat di dalam Al-Quran, karena hadis ini. Jumlah tingkatan di surga itu sesuai dengan jumlah ayat di Al-Quran, karena disuruh baca naik ya. Maka untuk mendapatkan keutamaan yang mulia ini, jelas kita harus membiasakan diri kita untuk menghafal Al-Quran. Ustaz, tidak bisa nih, kayaknya saya terlambat nih, sudah tua mah. Tidak ada kata terlambat. Kita dengar di berbagai macam berita ya, ada kakek-kakek, nenek-nenek umur 80 tahun ke atas itu bisa hafal Quran. Walaupun mungkin tidak semudah anak muda kalau menghafal, tapi intinya kalau ditanya bisa atau tidak orang tua menghafal Al-Quran, jawabannya bisa. Iya, bisa. Tergantung usahanya bagaimana. Ya. Oh, Bapak Ibu sekalian, tidak ada kata terlambat. Nah, kalau dengan motivasi seperti itu masih belum membuat kita semangat untuk menghafal Al-Quran, artinya kita sudah putus asa, maka masih ada jalan lain, Bapak Ibu sekalian. Anak cucutan. Ya. Anak cucutan. Sekarang kita misalnya pesimis, tidak yakin, kayaknya tidak bisa mak saya. Maka jangan biarkan anak cucu tak berpikir seperti itu nanti kalau masa tua ya. Dari sekarang memang dipikirkan anak tak, cucu tak. Biasakan memang itu dekat sama Al-Quran di masa-masa sekarangnya ini. Jangan sampai menyesal kayak kita nanti. Dan sekarang saya ini kayak nasu sama. Nah, jangan sampai itu tuh pikir nanti anak keturunan tak kalau tua tombe. Jadi anak keturunan tak ini, anak cucu tak adalah aset yang sangat berharga ya. Silahkan Bapak Ibu sekalian, guru kami selalu bilang, jadi apa saja, silahkan jadi apa saja. Waktu kami masih santri di Gombara, Darul Aman Gombara Makassar, guru kami selalu bilang, silahkan jadi apa saja nak. Tapi, ya, silahkan jadi apa saja, tapi penghafalan Quran. Ya. Jadi polisi yang menghafal Quran. Jadi tentara yang hafal Quran. Ya. Jadi apa saja, jadi sopir mungkin sopir taksi atau Grab atau apa yang menghafal Al-Quran. Selalu disampaikan seperti itu, dimotivasi dari kecil untuk jadi apa saja yang penting ada Al-Qurannya ya. Nah, ini juga mungkin bisa kita sampaikan kepada anak-anak ya. Kalau banyak waktunya kosong Pak, ini anak-anak kita kasih kita kasih privat untuk Al-Quran misalnya. Seandainya belum ada programnya menghafal, kasih masuk di privat untuk belajar mengaji atau belajar menghafal sedikit-sedikit. Nanti bermanfaat itu Pak, bermanfaat bagi kita dan bagi anak, insyaallah. Itu beberapa keutamaan. Sampai jam berapa ini? Ya. Ya. Dengan hafalan deh. Jadi bagaimana anunya? Bagaimana biasa untuk hafalannya? Atau kita buat lingkaran begini, kemudian kita mengaji? Atau bagaimana? Cara menghafal deh. Ya, teknik nih sejauh yang kami alami, teknik menghafal setiap orang berbeda-beda. Setiap orang beda-beda. Tidak ada teknik khusus ya, sejauh yang kami, entah kalau mungkin orang lain ya, karena lingkupan kami juga tidak luas ya, hanya di sekitar pesantren saja. Dan yang kami terapkan itu bahwa setiap metode yang digunakan oleh setiap orang itu berbeda-beda. Ada orang yang beberapa kali baca hafal. Ada orang kayak gitu Pak. Ada orang yang
mengaji sampai mimisan, itu masih susah masuk hafalannya. Iya, karena guru kami pernah ceritakan itu di Pakistan ya, katanya. Beliau kalau datang ke masjid itu temannya satu, atau dari Filipina kayaknya, ada di masjid mengaji biasa sampai mimisan kodong, belum masuk hafalan. Ustadz ini keluar, dia masih tinggal di dalam, artinya belum masuk hafalan. Tapi alhamdulillah kata guru kami bahwa orang yang susah masuk hafalannya sekarang sudah jadi ulama di negaranya. Artinya bisa tapi napaksa. Iya, artinya untuk metode Bapak Ibu sekalian tidak ada yang sama. Cuman mungkin bisa kami sampaikan ya. Beberapa metode yang pernah kami pakai atau kami terapkan itu untuk menghafal Al-Quran. Itu yang pertama, jelas harus lancar tajwid. Nah, ini harus lancar tajwid. Kenapa harus tajwid pertama? Karena kalau tidak bagus kita tajwid dan mulai menghafal, apa jadinya? Anu salah dihafal, Pak. Betul tidak? Bisa saja anu salah dihafal. Nah, kalau anu salah dihafal, nah lancar sekali susah nanti diperbaiki. Nanti ada yang dengar hafalan tak ditegur mungkin bisa jika perbaiki pada saat itu, tapi besok bisa saja kembali itu salahnya karena dihafal. Ya, jadi memang pertama itu Pak harus ada, kalau bisa usul di masjid ini harus adakan itu halaqah untuk tahsin. Untuk supaya jamaah-jamaah yang ada bisa memperbaiki bacaannya, entah dari imam kita atau dari siapa saja. Ya, malah saya berpikiran kayak begini. Ada satu halaqah Al-Quran. Malah saya tadi pikir bilang, kayak gini kayaknya saya di situ datang, duduk, jamaah keliling, kemudian kita pilih dulu surah apa yang mau kita hafal semuanya. Kita bareng-bareng hafal, jamaah hafal itu. Misalnya surah pendek mau dulu, yang viral-viral kan. Ya. Surah apakah itu? 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu dulu diperbaiki, semua jamaah harus bagus itu. Misalnya ini contoh Pak ya. Maka diadakan itu Pak. Atau dari surah Ad-Duha misalnya sampai surah An-Nas, surah pendek. Kan lumayan itu Pak. Kita hafal itu bisa dipakai minimal imam maghrib. Bisa dipakai. Kalau misalnya tiba-tiba ada uzur imamnya, siapa saja bisa naik. Kenapa? Sudah hafal. Jadi seperti itu mungkin Bapak Ibu sekalian tentang metode-metode perbaiki tajwid. Yang kedua, harus ada lingkungan salah satunya itu lingkungannya dengan mengadakan mungkin halaqah Quran di tempat kita. Kemudian yang ketiga itu kalau sudah masuk menghafal, bagus membaca anta ya. Nah, menghafal ini itu harus banyak membaca, harus banyak dibaca ya. Kita mungkin orang tua beda dengan anak muda. Anak muda mungkin sehari bisa hafal 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Kita selain karena banyak pekerjaan, ingatan juga sudah mulai melemah ya. Walaupun ada beberapa orang tua yang Masya Allah ya, udah tahu amalan-amalan apa yang mereka lakukan sehingga ingatannya masih kuat ya. Ini Alhamdulillah ada beberapa orang seperti itu. Selain karena ingatan pada umumnya orang tua itu mulai menurun dan waktunya juga agak sibuk ya, maka berapa saja yang didapat. Ingat Bapak Ibu sekalian, bukan banyaknya yang penting, tapi istiqomahnya, terus menerusnya. Jadi mungkin Bapak bisa 2 baris 1 hari, atau 1 baris. Kalau tidak bisa 2 baris 1 baris dihafal. Baca terus dulu itu. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sudah itu belajar lepas Alif Lam Mim Dzalikal kitabu. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu. Lihat lagi Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Seperti itu umum biasanya yang dipakai menghafal, kami gunakan seperti itu. Kami gunakan.
Jadi dibaca, banyak-banyak dibaca, insyaallah itu bisa memudahkan untuk dihafal. Bahkan ada orang punya metode seperti itu, Pak. Dibaca saja, tidak perlu jina hafal. Dibaca saja terus. Mungkin tak 40 kali, 50 kali baca, yang mau hafal itu bisa dimasuk. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada keinginan untuk menghafal Al-Qur'an, dan seharusnya ada keinginan untuk menghafal Al-Qur'an. Maka itu coba pakai metode itu dulu, perbaiki tajwid, kemudian baca terus insyaallah itu bisa hafal. Kemudian jangan terlalu memaksakan diri. Di masa-masa sekarang ini, jangan terlalu paksakan diri. Misalnya, masih bisa ke ini, paksa dirinya ya. Itu tidak bagus juga. Makanya itu ada, biasa kita dengar metode one day one ayat. Ada kayak gitu satu hari satu ayat. Itu kalau terus-menerus Pak, banyak jinak dijadina. Ya, sisa umur tak berapa ya, insyaallah bisa. Nah, Ustaz, saya misalnya gini. Ada pernah orang bertanya pada guru kami, bilang, "Ustaz, bagaimana kalau saya ini orang tua, ada keinginanku mau menghafal Al-Qur'an, tapi belum selesai hafalanku, mati kan? Apakah masuk golongan orang-orang yang menghafal Al-Qur'an?" Jawabannya, insyaallah masuk. Karena keinginan itu, niat tak mau selesaikan atau mau menghafal Al-Qur'an, insyaallah kita digolongkan sama orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an memang itu tidak terlepas dari banyak-banyak dibaca. Ya. Oh ya, boleh. Katanya ada jamaah yang mau menyimakkan hafalannya. Silahkan. Teruskan. Dah siap ya? Atau mungkin bacaannya. Cuma mungkin tiba-tiba di ini. Tidak masalah insyaallah ya. Iya, silakan. Bagaimana ininya? Pakai mic ya? Jangan ya. Ya, surah apa itu Bapak? Ya. Gimana Pak? Ada beberapa orang termasuk Pak Imam, termasuk Alhamdulillah. Oh, kelanjutannya dia? Oh, alasannya itu berhenti biasa. Terus menerus dia. Jadi tabi Bapak Ibu sekalian, kalau bisa saya usulkan, kan ini panitia sampaikan ini setiap hari Minggu, setiap hari Ahad. Nah, kalau bisa jangan terlalu banyak ininya tentang keutamaan ini. Langsung praktek saja gitu. Ya toh? Langsung praktek, misalnya bisa melalui satu-satu Bapak-bapak baca, atau bisa pemateri dulu baca baru diikuti sama semua. Ya kan, itu bisa lebih bagus. Yang penting action, jadi yang penting bisa langsung praktek atau bagaimana Pak? Ya Pak. Sampaikan jamaah menghafal Al-Baqarah itu. Ya, Al-Baqarah. Ya, bisa kita bawakan bisa supaya didengar jamaah. Apa itu? Ini Al-Baqarah. Al-Baqarah. Supaya jamaah membenarkan apa yang telah dia baca. Oke gitu. Iya, bisa. Iya, Pak Imam bisa jadi. Oke, jadi enggak apa-apa ya Pak. Dari panitia bilang, katanya kami disuruh memperdengarkan surah Al-Baqarah. Ya, berapa ayat itu? Oke, minta maaf Bapak sekalian, mungkin juga saya belum terlalu bagus ya.
Tapi tidak apa-apa, kita coba Pak. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. 5 ayatnya dulu. Ya, Bapak mungkin bisa baca. Iya. Selain begini, Ustaz, Iya. ada program menghafal ini yang diprakarsai oleh Ustaz Dr. Basri. Iya. Jadi kita itu punya Quran yang sampai seperempat juz itu ada sertifikatnya. Itu untuk saya ragu ini. Nah, terus yang satu yang sudah setengah juz itu ada sertifikat lagi. Jadi itu ada perkumpulannya di sana. Jadi, Oh iya. nah, di sini ini ada kita orang ini yang terdaftar. Masya Allah. Jadi kalau saya lihat masalah tajwid tidak terlalu dia Tekankan ya. Iya. dia bilang yang penting hafal dulu. Nah ini itu tadi seperti yang Ustaz bilang kalau sudah terlanjur dihafal Susah diperbaiki. ya apa namanya dibenahi. Iya. Makanya saya pikir cocok juga itu, maksudnya ada yang mengarahkan kita di tajwidnya itu, terutama penyebutan huruf. Apalagi orang tua ini penyebutan hurufnya itu, ya kalau saya lihat itu kurang Masih bagus. Jadi kayak fa dengan fa sama. itu kadang sama. Iya. Jadi itu kendalanya Pak. Tajwid itu aksi. Ya. Ya. Itu kan permasalahannya. Nah sekarang kita bisa pikirkan sama-sama solusinya bagaimana. Karena iya. Latihan ada yang Tasannya. Iya deh kayak gitu deh. Insyaallah. ayat lah menyentuh 60 ayat. Mulai Al-Baqarah di. Alhamdulillah. Tapi Luar biasa. saya terus terang masih SMP itu selalu saya tidak pernah lihat di tiap hari baca. Alhamdulillah. Jadi kayaknya lancar dibaca. Cuma kalau dihafal, yang saya kesulitan itu Ustaz menyambungnya, menyambung. Tapi dari ayat ini pindah ke ayat ini kata lain menghafal sedikit itu nanti kalau suruh baca sekalian menyambung itu biasa. Tapi kalau mulai ada yang lain. Iya. Tentang anu Pak, tentang itu yang kita bilang kekurangan tak. Itu ternyata bukan cuma kita yang kayak gitu, umum seperti itu. Ya, umum seperti itu. Biasa kita sudah merasa yakin lancar nih, tiba-tiba tersangkut ya tadi lupa ayat seperti itu umum ya Pak. Jadi wajar itu. Cuman memang salah satu caranya supaya tidak begitu, ya banyak dibaca, ya, banyak dibaca lagi. Iya. Insyaallah. Saya biasa lupa, tapi kalau ada yang menunjukkan dari belakang Tersambung aja lagi, iya. Masya Allah. Iya. Jadi baby mungkin itu aja. Dek, ya nanti insya Allah bisa
kan ini kami sesuai request di bagaimana jamaah dan pengurus masjid insyaallah ya. Karena kemarin kami dari pekan lalu ya diminta kesiapannya, saya minta dulu bilang bagaimana metodenya, bagaimana caranya. Jangan sampai saya di sini duduk kan enggak tahu apa mau aku bilang. Ya, atau ya pokoknya semua dibicarakan saya dulu. Insyaallah nanti ada kabar atau informasi bagaimana selanjutnya. Gitu Pak Di. Iya, mohon maaf Bapak-bapak Ibu sekalian atas segala kekurangannya ya. Karena ini juga kita masih sama-sama belajar ya. Kami juga sama-sama belajar, kita semua sama-sama belajar. Insyaallah kurang dan lebihnya kami minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.